Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo. Di mana saja Anda berada, kita bersua kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini menghadirkan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Nada Izati, segera kita ke informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Tim Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi atau REKSOSEK, Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, lakukan wawancara dan pendataan awal REKSOSEK tahun 2022 kepada Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Mahligai Sultan Adam Martapura. Wawancara dilakukan petugas kepada Bupati Banjar sebagai dukungan terhadap pelaksanaan REKSOSEK tahun 2022. Bupati Banjar mendukung pendataan REKSOSEK yang dilakukan dan menyatakan kesiapannya untuk didata. Izin Pak dari Badan Pusat Statistik mau melakukan pendataan registrasi sosial. Silakan Ibu masuk. Terima kasih Pak. Tim Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi atau REKSOSEK, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Banjar, lakukan wawancara dan pendataan awal REKSOSEK tahun 2022 kepada Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Mahligai Sultan Adam Martapura. Wawancara dilakukan dua petugas kepada Bupati Banjar sebagai dukungan terhadap pelaksanaan REKSOSEK tahun 2022. Bupati Banjar sangat mendukung pendataan REKSOSEK yang dilakukan dan menyatakan kesiapannya untuk didata. Bupati berharap masyarakat dapat menerima dengan baik para petugas yang melakukan pendataan. Petugas akan datang secara door-to-door dan masyarakat dapat memberikan data yang benar sesuai dengan kondisi masing-masing. Sementara itu, Abdullah Rifai, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar mengatakan, pendataan awal dilakukan di tempat Bupati dan menjadi momentum terbaik dalam menjelaskan kepada masyarakat bahwa Bupati Banjar sudah didata. Rifai menambahkan, setelah data selesai akan dilakukan uji publik dengan nama Forum Konsultasi Publik yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 setelah selesai pengolahan data. Data yang disampaikan ke pusat akan keluar data akhirnya yang tidak bermasalah, sehingga program-program yang diluncurkan pemerintah dapat tepat sasaran, seperti program sosial atau pemberdayaan masyarakat. Pendataan ini dimulai dari tanggal 15 Oktober sampai 14 November 2022 dengan sasaran rumah tangga. Turut mendampingi Bupati Banjar, Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar Muhammad Ridja Dauli, staf dan karyawan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. Melakukan pendataan awal ini di tempat Bupati karena memang kita harapkan dengan adanya pendataan ini menjadi momentum yang terbaik untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Bupati sudah kami lakukan pendataan, dan mudah-mudahan nanti dengan adanya ini masyarakat jadi gampang menerima kita dan juga mengikuti apa yang telah kita lakukan saat ini, yaitu memberikan data yang benar, intinya yang benar lah. Mudah-mudahan dengan adanya ini data yang benar itu bisa dijadikan program-program ke depannya nanti tidak seperti apa, intinya data yang kita harapkan itu tepat sasaran. Jadi program pemerintah akan terarah semuanya. Apapun programnya yang ada di data ini, kita harapkan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan setelah data ini ada akan terarah semuanya dan lebih gampang mengambil keputusan. Mungkin itu tujuan kita sekarang. Lama pendataannya? Lama pendataan 1 bulan mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November nanti. Kalau sasaran awalnya kenapa? Sasaran awal rumah tangga semuanya. Jadi dalam pendataan ini yang kita sasar adalah kepala keluarga. Bisa saja dalam satu rumah itu ada 2 kepala keluarga. Misalnya contohnya ada satu keluarga, orang tuanya dan anaknya ada yang menikah, tapi dia satu rumah. Itu kita anggap 2 kepala keluarga. Walaupun dalam satu keluarganya ikut dengan induknya, ibunya atau bapaknya tadi. Jadi tetap kita akan supaya program-program nanti akan tepat sasaran. Siapa tahu nanti dalam rumah tangga itu ternyata anaknya belum bekerja, tapi sudah kawin gitu. Bekerja masih ikut orang tua, biar orang tua. Nah, jadi akan berbeda. Rumah yang ditempati pun dia hanya menguasai, bukan memiliki. Artinya dia tidak punya rumah kan. Dan aset rumah yang dia kuasai pun mungkin hanya kamar sama aksesnya setiap hari, dapur dan kamar mungkin. Jadi semua penduduk atau kepala keluarga yang ada di Kabupaten Banjar akan kita data dalam rentang waktu tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 14 November nanti. Yang mudah-mudahan kita harapkan waktu yang tersedia itu akan cukup untuk pelaksanaan kita sampai selesai. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan.
Mitrakominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menerima kunjungan audiensi Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI Kalimantan Selatan di ruang kerjanya. Ketua JMSI Kalimantan Selatan Milhan Rusli mengatakan silaturahmi yang dilakukan pihaknya kepada Bupati Banjar dalam rangka pemberitahuan dan kerjasama untuk kegiatan pelantikan pengurus dan anggota JMSI Kalimantan Selatan yang akan digelar di Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menerima kunjungan audiensi Jaringan Media Cyber Indonesia Kalimantan Selatan di ruang kerjanya di kantor Bupati Banjar di Martapura. Bupati menerima baik kunjungan dari JMSI Kalimantan Selatan beserta jajaran dan akan memberikan akses untuk acara pelantikan dan ramah tamah keanggotaan baru JMSI Kalimantan Selatan di Kabupaten Banjar. Sementara itu, Ketua Jaringan Media Cyber Indonesia Kalimantan Selatan, Milhan Rusli mengatakan, silaturahmi bersama Bupati Banjar ini dalam rangka pemberitahuan dan kerjasama untuk pelantikan pengurus dan anggota JMSI Kalimantan Selatan yang akan diadakan di Kabupaten Banjar. Dalam acara ramah tamah tersebut juga disinggung akan melakukan sharing dan diskusi tentang perkembangan media, terutama perkembangan media center di daerah, baik media cyber dan media online yang sangat berkembang pesat pertumbuhannya. Jaringan Media Cyber Indonesia sebagai organisasi perlu menyikapinya agar media-media yang ada betul-betul melengkapi persyaratannya yang sudah ditetapkan Dewan Pers. Untuk saat ini, anggota Jaringan Media Cyber Indonesia ada 37 media dan terverifikasi Dewan Pers baru 15 media. Dan ini tentunya merupakan tantangan bagi Jaringan Media Cyber Indonesia Kalimantan Selatan untuk membina para anggotanya agar betul-betul menjadi sebuah media yang profesional. Maksud dan tujuannya untuk kegiatan hari ini? Pertama kita silaturahmi dan berbagi sehubungan dengan keberadaan JMSI yang mungkin sebentar lagi akan melaksanakan pelantikan. Nah, kedatangan yang kedua kita ingin mengadakan acara juga di Kabupaten Banjar sehubungan dengan adanya pelantikan di Banjarbaru. Jadi kita juga melaksanakan malam ramah tamah bersama pimpinan pusat JMSI dan para pengurus daerah dan pengurus cabang. Nah, dalam ramah tamah itu juga kita akan melakukan sharing, diskusi lah tentang perkembangan media, terutama perkembangan media cyber di daerah. Kita tahu sendiri bahwa perkembangan media di daerah ini, terutama media cyber, media online itu sangat pesat perkembangannya. Dan tentunya JMSI sebagai organisasi ini perlu menyikapinya agar media-media yang ada itu betul-betul melengkapi persyaratannya bagaimana yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Jadi sementara ini anggota JMSI kan ada 37 media sebenarnya, 37 media. Cuma yang baru terverifikasi di Dewan Pers baru 15. Nah, ini tentu merupakan tantangan juga, kerja berat bagi JMSI untuk membina para anggotanya agar betul-betul menjadi sebuah media yang profesional, yang betul-betul bekerja sebagai awak media dan sehingga betul-betul mengangkat marwah sebagai seorang wartawan, bagaimana memposisikan dirinya sebagai seorang wartawan. Nah, itu tugasnya pimpinan-pimpinan perusahaan. Jadi jangan sampai kita akibat ada ulah-ulah segitu wartawan misalnya, itu akan merusak citra wartawan itu sendiri. Itu harapan kita. Ya. Oke. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitrakominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur membuka peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 tingkat Kabupaten Banjar di alun-alun Ratu Zaleha Martapura. Dalam peringatan Hari Santri ini digelar beberapa lomba, yaitu diantaranya MTQ, Musabakoh Qiraatil Kutub, Dai dan Daiyah, Festival Maulid Habsyi, dan Khotil Quran. Peserta terdiri dari pondok pesantren se-Kabupaten Banjar, Kabupaten Kota Baru, dan Kota Banjarbaru.
Peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 di Kabupaten Banjar dimulai dengan atraksi bela diri dari Perguruan Pagar Nusa Nahdlatul Ulama Kabupaten Banjar yang digelar di alun-alun Ratu Jalekha Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang membuka kegiatan mengatakan, momentum Hari Santri ini untuk mewarisi semangat jihad keindonesiaan para pendahulu. Dengan semangat itu, para santri masa kini dan masa depan, baik yang ada di pesantren maupun di luar pesantren, dapat memperkuat jiwa religius keislaman sekaligus jiwa nasionalisme kebangsaan. Bupati juga mengajak santri untuk semangat cinta tanah air, menjaga eksistensi bangsa bersama-sama tanpa terkecoh dengan politik identitas yang bisa saja merongrong rasa patriotisme generasi bangsa. Ditambahkan Bupati, santri kedepannya boleh bisa jadi apa saja, termasuk pejabat dan sebagainya. Namun, jangan lupa dengan tugas utamanya, yaitu menjaga agama itu sendiri dan selalu mengedepankan nilai-nilai agama dalam setiap perilakunya. Ia pun berharap para santri agar dapat memperluas ilmu pengetahuan wawasannya untuk menyumbangkan tenaga dan pemikiran untuk bangsa dan negara. Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Santri tingkat Kabupaten Banjar, Gusti Marhusin mengatakan, peringatan Hari Santri ini melaksanakan beberapa kegiatan lomba, yakni Musabaqah Tilawatil Quran, Musabaqah Qiraatil Kutub, Da'i dan Da'iyah, Festival Maulid Habsyi, dan Khatil Quran. Peserta lomba terdiri dari pondok pesantren se-Kabupaten Banjar, Kabupaten Kota Baru, dan Kota Banjarbaru. Dalam peringatan Hari Santri ini, juga diadakan Expo Pondok Pesantren yang diikuti 15 perwakilan pondok pesantren. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah di Mahligai Sultan Adam Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur bersyukur daerah yang dipimpinnya semarak dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Di momentum peringatan Maulid ini, Bupati Banjar tak lupa menekankan kepada seluruh jajaran agar meneladani perilaku dan akhlak Nabi Muhammad SAW dengan meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah di Mahligai Sultan Adam Martapura. Acara diawali dengan pembacaan Maulid Simtud Durar karangan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang dibawakan grup Maulid Al-Muhibin dari Pasayangan. Berlanjut dengan lantunan syair sholawat Qawviri yang menambah khusyuk jemaah yang ikut melantunkan syair-syair pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengucapkan syukur bahwa daerah yang dipimpinnya semarak dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Di momentum peringatan Maulid ini, tidak lupa Bupati juga menekankan kepada seluruh jajaran agar meneladani perilaku dan akhlak Nabi Muhammad SAW dengan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Mudah-mudahan melalui momentum Maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW, bukan hanya keimanan dan ketakwaan kita bertambah, tetapi pelayanan kita bertambah. Tugas kita ini apa sebagai abdi negara ke depan, pelayanan ini yang kami dan Pak Wakil ini yang terus mencari solusi. Kenapa kok kayak ini, kenapa kok kayak itu. Jadi kalau sudah yang mendapatkan amanat jabatan ini kembali berpikir bahwa itu pelayan, insyaallah seberataan bisa melayani masyarakat, melayani umat. Jadi kalau bahari itu kalau di bidang agama umat, pada kita kan masyarakat sama aja. Sementara itu, Kiai Haji Yahmat asal Martapura dalam tausiahnya menjelaskan tentang 4 sifat wajib bagi para rasul, khususnya yang dimiliki Rasulullah semasa hidupnya. Di antaranya sidik, artinya benar, di mana setiap perkataan yang diucapkan Rasul sifatnya benar, baik dalam menyampaikan wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun perkataan persoalan keduniaan. Yang kedua adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Ketiga, tablik, artinya menyampaikan.
Sedangkan yang keempat adalah fatona, artinya memiliki kecerdasan. Tugas yang harus dilakukan Rasul tidak mudah, sehingga memerlukan kecerdasan untuk menyelesaikan berbagai rintangan. Turut hadir dalam peringatan Maulid ini Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, asisten, staf ahli, para kepala SKPD, pejabat eselon lingkup Setda Banjar, serta Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, setelah beberapa waktu yang lalu, tim pendataan Reksosek BPS Kabupaten Banjar lakukan wawancara dan pendataan awal Reksosek tahun 2022 terhadap Bupati Banjar. Kali ini giliran Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi didata di kediaman dinasnya. Wawancara meliputi alamat tempat tinggal saat ini, jumlah anggota keluarga, data NIK, KK, dan KTP, kepemilikan usaha, riwayat penyakit hingga kepemilikan bangunan, lahan, dan hewan. Setelah beberapa waktu lalu, tim pendataan registrasi sosial ekonomi atau Reksosek, Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, lakukan wawancara dan pendataan awal Reksosek tahun 2022 kepada Bupati Banjar Haji Saidi Mansur. Kali ini giliran Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi didata di kediaman dinasnya di Martapura. Petugas BPS lakukan wawancara kepada Wakil Bupati Banjar beserta keluarga terkait pendataan Reksosek. Wawancara meliputi alamat tempat tinggal saat ini, jumlah anggota keluarga, data NIK, kartu keluarga dan KTP, kepemilikan usaha, riwayat penyakit hingga kepemilikan bangunan, lahan, dan hewan. Wakil Bupati Banjar lakukan penandatanganan berkas bahwa yang bersangkutan telah melakukan pendataan awal Reksosek. Beliau juga menyambut baik dengan pendataan yang dilakukan dan berharap masyarakat Kabupaten Banjar akan ikut berperan aktif dan menjawab dengan benar dan jujur segala pertanyaan yang diajukan. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Banjar Abdullah Rifai mengatakan, pendataan kepada pimpinan daerah bertujuan untuk memberikan contoh yang bagus kepada masyarakat. Pendataan sendiri dimulai dari tanggal 15 Oktober dan berakhir 14 November 2022 dengan sasaran rumah tangga. Oh ya, ini pendataan Reksosek kita sebenarnya mulai tanggal 15 Oktober kemarin sampai tanggal 14. Nah, pada awalnya kita akan melakukan pendataan di pejabat pemerintah atau pimpinan daerah itu di tanggal 15 kemarin. Namun karena ada kesibukan beliau-beliau itu terkait dengan adanya MTQ, maka kami minta jadwalkan. Nah, untuk saat ini kita melakukan pendataan di tempat Pak Wakil Bupati. Nah, tujuannya selain kita melakukan pendataan rumah tangga yang tidak ada perbedaan antara masyarakat paling bawah sama itu pejabat, nah, tujuannya agar kami bisa mendokumentasikan kegiatan pendataan kami ini yang kami jadikan sebagai acuan, sebagai contoh pada masyarakat bahwa pimpinan daerah saja mau didata dan menyiapkan waktu untuk didata. Ya, mudah-mudahan dengan adanya video ini masyarakat menerima kami atau petugas kami dengan baik dan mau memberikan datanya dan menyiapkan waktunya. Mungkin itu yang bisa kami harapkan. Nah, terkait dengan program ini tujuannya adalah pendataan registrasi sosial ini untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah, supaya ada satu data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Harapan pemerintah seperti itu. Nah, tindak lanjutnya nanti data setelah kita olah tahun 2023 itu akan diadakan yang namanya uji publik. Forum konsultasi publik di setiap desa. Nah, untuk melihat kelayakan dari rumah-rumah tangga yang kita data saat ini, antara lain yang terkait dengan pernyataan miskin dan tidak miskin. Nah, itu akan kita lihat dari pusat publik. Data itu nanti akan kita kembalikan lagi ke pusat diolah kembali. Nah, setelah itu akan kita serahkan ke kementerian, tapi kami belum tahu kementerian siapa. Dari data yang saya serahkan mungkin akan turun ke daerah. Masalah ada program apa kami juga belum tahu. Apakah ada program perlindungan sosial, apakah ada pemberdayaan masyarakat. Nah, itu di luar jangkauan kami. BPS tugasnya hanya melakukan pendataan sampai final kami serahkan sudah. Kemudian untuk tindak lanjut terkait dengan pemutakhiran itu akan dilakukan pada tahun 2024. Nah, itu juga bukan pasti di kami. Apakah nanti pemerintah menunjuk kami atau tidak, kami belum tahu. Fahrizal Fuad, Suara Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi di Aula Barakat Martapura menerima Wakil Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur Irawati dan Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur Rini beserta rombongan yang melakukan kaji tiru atau studi banding ke Kabupaten Banjar. Wakil Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur Irawati mengatakan tujuan dari kunjungan kali ini adalah silaturahmi dan sosialisasi serta kaji tiru dalam rangka menanggulangi permasalahan HIV dan AIDS. Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah beserta rombongan lakukan kaji tiru atau studi banding ke Kabupaten Banjar. Wakil Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tujuan kunjungan kerja ini adalah silaturahmi dan sosialisasi, serta kaji tiru dalam rangka menanggulangi permasalahan HIV/AIDS. Karena menurutnya, kasus HIV/AIDS adalah permasalahan serius yang harus ditanggulangi bersama agar tidak cepat tersebar ke orang lain. Selain silaturahmi, Irawati juga ingin mengetahui bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPA Kabupaten Banjar dalam menangani kasus HIV/AIDS. Sementara itu, Wakil Bupati Banjar yang juga Ketua Pelaksana KPA Kabupaten Banjar, Habib Idrus Al-Habsyi mengatakan, rombongan dari Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah bisa menggali informasi lebih banyak dan berdiskusi dengan KPAD dan SKPD terkait. Atas nama pemerintah Kabupaten Banjar mengucapkan selamat datang di Martapura Kabupaten Banjar kepada Ibu Wakil Bupati Kota Waringin Timur beserta rombongan. Jadi beliau ini judulnya pulang kampung. Jadi orang kita juga alhamdulillah sidin hadir di sini sebagai banding masalah pemberantasan HIV yang ada di Kota Banjar. Jadi tolong nanti beliau apa yang ditanyakan beliau, baik itu dari sekretaris saya Pak Wahyu, nanti tolong dijelaskan apa namanya yang kena penyakit itu, apa asli orang sini, apa pendatang, apa nanti tolong dijelaskan. Terus posisinya di mana sekarang, apa cara pengobatannya di mana, mungkin nanti untuk menggali informasi lebih banyak lagi terkait studi banding pada hari ini, kami persilahkan kepada rombongan KPAD dari Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk nantinya berdiskusi dengan para KPAD dan SKPD terkait dari Kabupaten Banjar yang telah berhadir pada hari ini. Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalekha Martapura, Topik Norman Hidayat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Yasna Khairina, Perwakilan Dinas Sosial P3AP2KB, Sekretaris KPAD Kabupaten Banjar, dan stakeholder terkait. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, usai sudah kami menemani Anda di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia Izati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.